Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat hadir dalam ruang Zoom meeting kali ini, dalam menghadiri dan menyaksikan secara bersama-sama yaitu penampilan seminar proposal oleh Saudari Faristi. Selawat beriringkan salam tak pesan-pesannya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang terhormat, selaku dosen pembimbing kita yaitu dosen pembimbing kita Maisrulina SPD MPD. Yang terhormat teman-teman semuanya yang telah berkesempatan hadir di Zoom meeting kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Saudari Faristi akan menampilkan proposal yang berjudul yaitu peningkatan proses pembayaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Saudari Faristi untuk menyampaikan hasil dari proposalnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Faristi Dulanda AR akan menampilkan proposal saya dengan judul peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pada latar belakang terdapat kurikulum 2013, pembelajaran tematik, proses pembelajaran tematik, hasil observasi, permasalahan, model pembelajaran group investigation, karakteristik model group investigation, keunggulan model group investigation. Kurikulum adalah suatu acuan terpenting di dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013, pembelajaran dirancang menjadi pembelajaran tematik terpadu. Pada pembelajaran tematik terpadu, mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan penggabungan ini, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru. Selain itu, guru dituntut lebih aktif dalam mengaitkan mata pelajaran yang ada di dalamnya. Pembelajaran tematik terpadu memberikan pengalaman dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Menurut Nelly tahun 2020, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema sebagai fokus utama. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik karena dalam pembelajaran tematik terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata. Proses pembelajaran tematik terpadu akan dapat mencapai tujuan pembelajaran jika pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang dilaksanakan bersuasana bekerja kelompok, sehingga terjadi interaksi antar peserta didik dalam kelompok yang dapat membuat peserta didik termotivasi aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik dan bertanggung jawab atas tugasnya sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kenyataannya, dalam pembelajaran tematik terpadu, terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran seperti pada penelitian yang dilakukan A. Pratiwi tahun 2020 di kelas 4 SDN 20 Indarung pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Terdapat permasalahan seperti pada pembelajaran di kelas, salah satunya adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik nampak kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena pembelajaran hanya terfokus pada guru dan guru belum mengorganisasikan peserta didik ke dalam pembelajaran berkelompok. Hal tersebut dilihat dari beberapa peserta didik yang terlihat tidak memperhatikan pembelajaran ketika guru memberikan pembelajaran. Dalam pengamatan yang dilakukan, motivasi belajar peserta didik nampak kurang maksimal. Terlihat saat kegiatan pembelajaran, peserta didik kurang aktif dalam mengerjakan tugas dan melaksanakan perintah yang guru berikan.
masih pasif dalam menyampaikan pendapat, dan kurang percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan observasi di SDN 13 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2021, ditemukan bahwa pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan masih belum optimal. Adapun permasalahan yang ditemukan dari segi RTP yaitu yang pertama, pada komponen indikator dan tujuan pembelajaran, guru terlihat belum maksimal dalam mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran dan hanya terpaku pada buku guru saja. Yang kedua, pada komponen materi pembelajaran, guru juga belum maksimal mengembangkan materi pembelajaran yang ada sehingga materi yang dipelajari kurang mendalam. Yang ketiga, selanjutnya terlihat pada komponen langkah pembelajaran. Guru juga cenderung hanya mengikuti langkah pembelajaran yang terdapat pada buku guru. Yang keempat, pada penilaian, guru belum maksimal dan masih menggunakan penilaian yang ada dalam buku guru. Selain ditemukannya masalah dari segi RTP, peneliti juga menemukan permasalahan dari segi pelaksanaan yang meliputi, yang pertama, guru belum maksimal dalam mengorganisasikan peserta didik ke dalam pembelajaran berkelompok. Yang kedua, guru belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada RTP. Yang ketiga, guru belum maksimal dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, pada proses pembelajaran belum terlihat karakteristik dari pembelajaran tematik yang mana salah satu karakteristiknya yaitu mengaitkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya di dalam satu pembelajaran, sehingga antar mata pelajaran masih terlihat terpisah-pisah. Dan yang kelima, guru belum maksimal dalam memberikan penghargaan dan pujian kepada peserta didik saat peserta didik mengeluarkan pendapat. Berdasarkan permasalahan dari segi RPP dan pelaksanaan di atas, maka hal tersebut berdampak pada peserta didik. Dampaknya yaitu yang pertama, peserta didik kurang berinisiatif, kreatif, dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik kurang percaya diri dalam mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, peserta didik kurang antusias saat menerima pembelajaran. Yang keempat, peserta didik kurang baik dalam berkomunikasi saat mengeluarkan pendapat. Yang kelima, peserta didik kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan yang keenam, peserta didik belum mampu dalam mempertanggungjawabkan pendapat yang diberikannya secara maksimal. Berdasarkan permasalahan di atas, salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan proses pembelajaran peserta didik pada pembelajaran terpadu. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu peserta didik adalah dengan menggunakan model kooperatif tipe group investigation. Menurut Istarani, tahun 2014, halaman 86, model kooperatif tipe group investigation adalah pembelajaran yang dalam prosesnya membentuk kelompok-kelompok yang akan membahas topik-topik tertentu. Dalam kelompok peserta didik mendapatkan topik yang akan diinvestigasi, kemudian mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Dalam pelaksanaan investigasi kelompok, guru berperan sebagai sumber informasi dan fasilitator. Pembelajaran akan lebih menyenangkan karena peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan yang ada di dalam kelompoknya dan mencari tahu hal-hal yang penting dalam materi pembelajaran. Model kooperatif tipe group investigation memiliki karakteristik tersendiri yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Karakteristik dari model group investigation adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana bekerja sama dan berinteraksi antar peserta didik dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, peserta didik dilatih memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Yang keempat, adanya motivasi yang mendorong peserta didik agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap awal sampai akhir pembelajaran. Yang kelima, suasana belajar terasa lebih efektif, menurut Aquara tahun 2013. Adapun kelebihan dari model kooperatif tipe group investigation, menurut Istarani tahun 2014 halaman 87, yaitu pertama, dapat memadukan peserta didik yang berbeda dengan kemampuan melalui kelompok yang heterogen. Yang kedua, melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk bertanggung jawab atas tugasnya dalam kelompok. Yang keempat, peserta didik dilatih untuk menemukan hal-hal baru dari hasil investigasi kelompok. Yang kelima, melatih peserta didik mengeluarkan ide dan gagasan melalui penemuan yang ditemukan dalam kelompok.
Sejalan dengan pendapat di atas, penelitian yang dilakukan oleh M. Fitra dan Arwin tahun 2020 di kelas 4 SDN 48 Daratan Merantih menggunakan model kooperatif tipe group investigation memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan ide dan gagasan. Yang kedua, membangun kerjasama antar peserta didik dalam menemukan informasi. Dan yang ketiga, melatih tanggung jawab peserta didik terhadap tugas yang didapat. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Penerapan model kooperatif tipe Group Investigation diharapkan benar-benar mampu membantu guru dalam pembelajaran agar benar-benar dapat meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu di kelas. Next. D. Rumusan masalah. Rumusan masalah umum yaitu bagaimanakah peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu peserta didik menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Rumusan masalah khusus yang pertama, bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Next slide. Selanjutnya, yang C, tujuan penelitian. Tujuan secara umum yaitu mendeskripsikan peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan secara khusus, yang pertama, mendeskripsikan peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan secara khusus yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat meningkatkan proses pembelajaran tematik terpadu dengan model pembelajaran Group Investigation di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, secara praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang pertama bagi peneliti untuk menyumbangkan pemikiran, menambah wawasan, serta memahami tentang penggunaan model kooperatif tipe Group Investigation. Yang kedua, bagi guru, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengajar dan diharapkan dapat mengaplikasikan model ini sebagai alternatif dalam pembelajaran tematik terpadu supaya tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, bagi peserta didik, untuk menambah wawasan dan meningkatkan proses pembelajaran, serta melibatkan peserta didik secara aktif belajar dengan penerapan model kooperatif tipe Group Investigation. Bab 2, kajian pustaka. A. Kajian teori. Pada kajian teori terdapat 5 poin. Yang pertama, hakikat pembelajaran tematik. Yang kedua, hakikat proses pembelajaran. Yang ketiga, hakikat model kooperatif. Yang keempat, model kooperatif tipe Group Investigation. Dan yang kelima, penerapan model kooperatif tipe Group Investigation. Selanjutnya, kerangka teori bisa
rekan-rekan lihat pada slide PPT yang ditampilkan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. A. Prosedur penelitian. Setting penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah guru praktisi dan peserta didik kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan jumlah peserta didik 19 orang yang terdiri dari 8 orang peserta didik laki-laki dan 11 orang peserta didik perempuan yang terdaftar pada semester 2 tahun ajaran 2022 tahun 2023, sedangkan guru kelas sebagai observer. Yang ketiga, waktu dan lama penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 Januari-Juli tahun ajaran 2022-2023 pada tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3 dan 4, serta subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku pada pembelajaran 3 dengan muatan bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Penelitian ini dilakukan dengan 2 pertemuan di siklus 1 dan 1 kali pertemuan pada siklus 2. B. Rancangan penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Dua, alur penelitian. Pada alur penelitian, setelah melakukan observasi, peneliti melaksanakan siklus 1 dan perencanaan 1. Perencanaan siklus 1 yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model group investigation. Kemudian pelaksanaan 1 dilanjutkan dengan pengamatan 1, refleksi 1. Jika belum berhasil, maka dilanjutkan dengan siklus 2. Perencanaan 2, rencana siklus 2, yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model group investigation, kemudian pelaksanaan 2 dan dilanjutkan dengan pengamatan 2, refleksi 2, jika berhasil akan dibuatkan laporan, jika belum berhasil dilanjutkan dengan siklus berikutnya. 3. Prosedur penelitian. Yang pertama, perencanaan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada pendahuluan, maka dibuatlah perencanaan untuk mempersiapkan rancangan tindakan pembelajaran tematik terpadu dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. Pada tahap perencanaan ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah merumuskan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mana dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses disebutkan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi identitas RPP, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan kompetensi inti, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, instrumen pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan lembar observasi dan pihak-pihak yang terlibat seperti observer. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini dimulai dari pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan dengan model kooperatif tipe group investigation sesuai dengan rencana. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Kegiatan dilakukan oleh peneliti sebagai praktisi dan guru kelas sebagai observer. Praktisi melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas berupa kegiatan interaksi antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Kegiatannya meliputi yang pertama, praktisi melaksanakan pembelajaran tematik terpadu sesuai dengan rancangan pelaksanaan yang telah dibuat. Yang kedua, menyampaikan tujuan dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, membimbing peserta didik dalam pembagian kelompok. Yang keempat, membimbing peserta didik dalam melaksanakan tugas kelompok. Yang kelima, memberikan penguatan peserta didik. Kemudian memberikan kesimpulan pembelajaran. Yang keenam, memberikan lembar evaluasi pada peserta didik. Yang ketiga, pengamatan. Pengamatan terhadap tindakan pembelajaran tematik terpadu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan kelas.
Pengamatan dilakukan oleh observer pada waktu guru praktisi melaksanakan tindakan pembelajaran tematik terpadu. Pengamatan dilakukan secara terus-menerus mulai dari siklus 1 sampai siklus selesai. Pengamatan yang dilakukan pada satu siklus dapat memenuhi penyusunan tindakan pada siklus selanjutnya. Hasil pengamatan ini kemudian akan didiskusikan dengan observer dan diadakan refleksi untuk perencanaan siklus selanjutnya. Yang keempat, refleksi. Refleksi diadakan setiap satu tindakan berakhir yang disertai dengan lembar observasi dan evaluasi kemampuan peserta didik. Dalam tahap ini, peneliti dan observer akan mengadakan diskusi terhadap tindakan yang dilakukan. Hal-hal yang didiskusikan yaitu menganalisa tindakan yang akan dilakukan, mengulas dan menjelaskan perbedaan rencana dan pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan. Proses refleksi mempunyai peranan sangat penting dalam keberhasilan penelitian yang dilaksanakan. Dengan suatu refleksi yang baik dan terencana akan ada masukan yang sangat berharga. C. Data dan sumber data. Yang pertama, data penelitian. Data penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan A. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, B. Proses pelaksanaan pembelajaran, dan C. Hasil belajar peserta didik. Sumber data penelitian, data akan diperoleh dari subjek yang diteliti yaitu guru praktisi dan peserta didik kelas 4 SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. D. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. 1. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu teknik observasi dan tes. Kemudian yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi dan lembar tes. Pada lembar observasi yaitu lembar penilaian RPP dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Teknik analisis data penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Baiklah, sekian pemaparan proposal saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Faresti atas penyampaian proposalnya tadi. Baiklah, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman mengenai proposal yang telah disampaikan oleh Saudari Faresti tadi? Baiklah, sepertinya tidak ada. Selanjutnya kita serahkan dan berikan waktu kepada kontributor untuk membahas mengenai penampilan dan proposal yang telah Faresti sajikan dan Faresti buat. Pada kontributor yang pertama yaitu Anissa Al-Qudri. Kepada kontributor yang pertama yaitu Amori Nauli Berliana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Penyampaian hasil proposal dari Saudari Faresti tadi sudah cukup baik. Tidak ada komentar. Saya ingin bertanya kepada Saudari Faresti. Apa alasannya memilih judul tersebut dan mengapa tertarik untuk meneliti itu? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amori sebagai kontributor 1 atas tanggapan yang diberikan beserta pertanyaannya dapat kita tangkap, yaitu kenapa Saudari Faresti memilih judul tersebut dan jelaskan alasannya. Mungkin langsung saja bisa ditanggapi oleh Saudari Faresti. Pada Faresti, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Terima kasih kepada kontributor 1 yang telah memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kontributor 1. Pertanyaannya, mengapa peneliti tertarik memilih judul proposalnya? Baiklah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka ditemukan permasalahan pada RPP dan pada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Yaitu guru belum maksimal dalam mengorganisasikan peserta didik, guru belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran, dan guru juga belum maksimal memberikan motivasi kepada peserta didik. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan solusi dan tertarik untuk meneliti menggunakan model pembelajaran group investigation, dan diharapkan model ini dapat meningkatkan pembelajaran tematik terpadu yang akan dilaksanakan oleh guru di SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Faresti atas jawaban dari pertanyaan kontributor 1 yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk pada kontributor yang kedua untuk memberikan tanggapan beserta pertanyaannya, yaitu kepada Saudari Anissa Al-Kudri. Dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, silakan kepada Saudari Anissa, hidupkan dulu mikrofonnya. Sebelumnya, baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan berbicara. Saya Anissa Al-Kudri, selaku kontributor 2, ingin memberikan sedikit komentar terhadap penampilan proposal Saudari Faresti. Secara keseluruhan, penampilan Saudari Faresti sudah masuk kategori baik. Pada penulisan proposal, ada sedikit yang ingin saya tanggapi, yaitu pada bagian latar belakang yang cukup panjang hingga melebihi 7 halaman. Ada baiknya kata pengantarnya sedikit lebih dipersingkat agar lebih efektif dan lebih fokus pada permasalahan yang dibahas. Kemudian saya ingin bertanya kepada Saudari Faresti terkait proposalnya. Di dalam penelitiannya, Saudari Faresti menggunakan model kooperatif tipe group investigation. Pertanyaannya, mengapa Saudari Faresti mengambil model kooperatif tipe group investigation di dalam penelitian Saudari? Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada kontributor 2 atas tanggapan yang telah diberikan dan juga memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa kepada Saudari Faresti, di mana dapat saya tangkap pertanyaannya, yaitu kenapa Saudari Faresti mengambil model group investigation dalam penelitiannya, jelaskan alasannya. Baiklah, kita berikan waktu kepada Saudari Faresti untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada kontributor 2 yang telah memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kontributor 2. Pertanyaannya, mengapa peneliti memilih model kooperatif tipe group investigation pada penelitiannya? Baiklah, berdasarkan beberapa permasalahan-permasalahan yang ditemukan di SD 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, peneliti memilih model group investigation karena model group investigation memiliki kelebihan menurut Istarani tahun 2014. Yang pertama, dapat memadukan peserta didik yang berbeda kemampuan melalui kelompok yang heterogen. Yang kedua, dapat memadukan peserta didik yang berbeda kemampuan melalui kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, melatih peserta didik untuk bertanggung jawab atas tugasnya dalam kelompok. Yang kelima, peserta didik dilatih untuk menemukan hal-hal baru dari hasil investigasi kelompok. Dan yang keenam, melatih peserta didik mengeluarkan ide dan gagasan melalui penemuan yang ditemukan dalam kelompok. Nah, sejalan dengan itu, pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh M. Fitrah dan Arwin tahun 2020, juga ditemukan kelebihan dari model kooperatif
IP Group Investigation, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan ide dan gagasan. Yang kedua, membangun kerjasama antar peserta didik dalam menemukan informasi. Dan yang ketiga, melatih tanggung jawab peserta didik terhadap tugas yang didapatkan oleh peserta didik. Nah, berdasarkan kelebihan-kelebihan dan dari model Group Investigation tersebut, maka peneliti tertarik untuk memilih model Group Investigation dalam peneliti yang akan dilaksanakan pada SDN 13 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Faresti atas jawaban yang telah diberikan, di mana jawabannya sangat baik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tadi. Dengan berakhirnya jawaban dari Saudari Faresti tadi, maka berakhir pula lah seminar proposal kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan ribu maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.